Pak Bugar, di mata arsitek melihat ada usulan rumah subsidi 18 meter persegi, itu make sense nggak? Dan contoh tadi, layak huni atau tidak itu? Ya, pertama dari point of view kami, sebetulnya kami juga bingung ya. Karena kalau subsidi itu kan sudah ada aturannya di Permen PU 689 ya. Luasannya 21 sampai 36 gitu ya. Itu untuk siapa gitu ya. Yang kedua adalah kita harus memahami dulu makna rumah sendiri. Rumah tuh tidak hanya sekedar untuk berteduh, tapi justru peradaban tuh dimulai di rumah. Bagaimana kita bisa menciptakan peradaban-peradaban yang baik kalau memang di rumah sendiri tidak terfasilitasi gitu ya. UN Habitat sendiri menyebutkan bahwa rumah itu kebutuhan dasar di mana orang tuh menjadi benteng terakhir dia untuk pulang gitu. Nah, sebetulnya aturan-aturan yang masih kami pahami ada ya, dari mulai Permen 403 2002, kemudian Permen 689 2022 gitu ya. Juga SNI yang 13 yang 03 tadi yang disebutkan juga sempat ya. Namun saya rasa memang yang terpenting adalah kita tidak boleh menyesatkan masyarakat dengan informasi itu. Saya kurang sependapat dengan Pak Boni tadi. Kalau misalnya kita akan bangun, ada yang bangun 18 ya silahkan gitu. Tapi menurut saya Pak, kita harus melihat juga beberapa kejadian yang lalu ketika COVID terjadi. Dengan ruangan segitu besar ya, segitu kecilnya gitu ya. Apa yang terjadi? Data Kemenkes menyebutkan bahwa setiap jam itu 14 orang meninggal karena TBC pasca COVID, Pak. Maaf, Mas, gini. Ya. Komen saya tentang 18 meter square tadi, bukan saya setuju. Ya. Saya keberatan. Tapi bagi orang pengusaha, karena pemerintah belum mengatur itu. Ya. Kalau sekarang satu grup ingin membangun 18 meter, asal ada yang beli silakan. Tapi jangan ukuran itu dikategorikan sebagai adalah MBR. Rumah subsidi. Karena rumah subsidi dulu, penikmat relaksasi itu adalah orang rakyat yang miskin. Oke. Jadi itu saya jelas ya. bukan saya nggak setuju juga. Oke. Saya sedikit mungkin ya, barangkali begini Pak. Karena pemerintah itu regulatori ya. Nah, bicaranya ke sebelah nih, Mas. Iya, regulatori. Tapi perannya di sini tidak hanya sebagai regulator, tapi juga sebagai inisiator dan fasilitator, Pak. Jadi jangan memberikan ruang ketika peradaban yang dibangun itu malah akan menghancurkan bangsa sendiri. Setuju saya. Maupun DPR. itu demi kepentingan bisnis pun tidak boleh. DPR itu. DPR itu, Mbak, menyesatkan. Karena kita sudah punya Undang-Undang Nomor 1 2011. Kita juga punya PP Nomor 12 tahun 2021. Kita juga punya Permen 07 tahun 2013. Jelas di situ bagaimana mengatur skema itu. Kalau di situ ada rumah sederhana ukuran 36, rumah RSS ukuran 21. Oke. Kalau ini mungkin RS7, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja sulit. Mungkin seperti itu. Oke. Intinya dari IAI melihat ini bukan tidak layak lagi tapi tidak manusiawi kalau 18 meter persegi. silakan dibuka referensi apapun yang ada tentang standar itu di luar standar. Karena UN Habitat menyebutkan bahwa bahkan di SDGs ya 11.1 satu keluarga tuh minimum 30 meter persegi. Ketika bertambah satu orang, tambah 10 meter lagi gitu. Ya silahkan disimpulkan. Menurut saya sih itu ya jauh panggang dari api ya. Oke. Dan jangan dibiarkan untuk itu meluas sehingga jadi standar baru yang menyesatkan menurut saya. Oke. Jadi itu, Mbak, rumah yang dibangun di perkotaan, saya yakin itu yang rumah contoh, itu rata-rata 300 hingga 400 juta. Harganya. Ya, tapi jangan dibawa-bawa tentang rumah subsidi ukuran segitu. Artinya komersil ya komersil, tapi jangan judulnya ini rumah subsidi. Tidak boleh menyesatkan itu ya. Iya. Oke, baik. Nah, makanya itu contohnya di rumah perkotaan tadi. Baik. Saya yakin nggak bisa dapat harga rumah subsidi. Sudah mustahil ya rumah tapak di perkotaan, rumah subsidi 100 sekian nggak mungkin. 100 juta sekian nggak mungkin. 18 juga tidak masuk akal. Iya. Menurut saya. Tidak Terakhir, Pak Boni, kalau begitu, masalah utama yang mau diselesaikan adalah backlog. Backlog itu adalah kesenjangan ketersediaan rumah dengan kebutuhan masyarakat yang katanya BPS 9,9 juta, versinya Pak Wakil Menteri itu sudah 15 juta. Berarti banyak sekali kesenjangannya atau backlognya. Solusinya kalau bukan rumah tapak di tengah kota itu apa berarti? Kan 3 juta itu adalah penerjemahannya ya. Kan saya bilang ada 3 program yang Presiden mengamanahkan kepada Pak Hasim ya pada saat itu. Rumah sosial di desa 1 juta itu free ya. Saya tekankan lagi nih free. Itu di desa? Ya, pesisir. Oke. Nah, di kota itu untuk menerjemahkan kebutuhan MBR yang ingin tinggal di kota. Sehingga negara di situ memberikan perannya dan menyiapkan lahan. Dan kontraktor membangun dengan harga 8 juta per meter square. Itu titik.
Nah, dalam penutup ini saya mau Bangunnya juga tegaskan. rumah vertikal ya? Vertikal, nggak ada yang landed. Oke. 20 tahun yang lalu siapa yang mau landed? Orang dagang nggak ada yang untung, gitu loh. Jadi Tapi begini mohon izin Iya. ya, menurut saya ada duduk bareng lah antara Satgas dengan PKP. Oke. Sehingga rakyat tidak bingung. Tadi dari sisi manusiawi, ini tidak manusiawi sekali. Baik, dengan 18. oke, karena Betul, waktunya betul. sudah Saya mau sepakat. habis. Saya itu harus Solusi dilakukan, terakhir ya, Pak Bodi? Sehingga jangan persepsinya berbeda Oke. ya. Duduk antara bersama Bapak satu. dengan PKP sehingga publik juga bingung. Jadi ini kan yang mana gini, yang benar saya gitu. yakin ya, menterinya ini kan lagi mencari nih, ya kan. Saya membuka ruang kritik, dia bilang, ini baru draft. Baik. Mungkin insya Allah ya dalam acara ini Pak Menteri akan berpikir lagi, ya kan, seperti yang diutarakan tadi oleh Mas Edi tentang apa sih penerjemahan pasal 28 ayat 1. Dan sekali lagi yang ingin kita tekankan, jangan supaya ada multitafsir ya. Program 3 juta rumah itu does not belong to ke LPLPP. 3 juta itu adalah dia stand alone untuk program Pak Prabowo pengentasan kemiskinan dan untuk high rise vertikal. 3 juta. Oke. FLPP adalah untuk program mengurangi backlog. Ya kan? Jadi kalau sekarang FLPP dibangun sekarang 500.000 bukan mengurangi angka 3 juta. Baik. Ini yang saya bilang multitafsir. Dan yang ketiga Terakhir, Pak. adalah untuk kawasan ya, pembenahan kawasan dan renovasi. Oke. Pak Prabowo dan Pak Hasim juga berkali-kali bilang kita ingin membangun bangsa ini untuk lebih baik. Baik. Bukan kita jadi mundur. Tapi ada baiknya kita akan ketemu kok. Oke. Kita akan Mudah-mudahan berdialog bisa dengan duduk menteri. bersama. Ketemu di DPR. Tercapai Oh, DPR juga? kesepakatan. DPR memfasilitasi, Silakan. Satgas Perumahan berperan, semuanya dari arsitek, pengembang juga ikut berperan. Kami tunggu solusinya seperti apa. Dan pemirsa, demikian akhir dari kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Masih ingat kan dengan program pemerintahan Prabowo membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR 3 juta unit per tahun. Sekarang sudah mulai kelihatan wujudnya, visualisasinya seperti apa dari rumah itu meskipun bukan dibangun oleh pemerintah tapi rumah unit percontohan di belakang saya atau mock-up. Mock-up ini dibangun oleh salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia yang ikut mendukung program pemerintah dan mereka berinisiatif untuk membangun unit percontohan dari mulai ukuran yang terkecil sampai nanti ada pilihan keduanya di salah satu mall di kawasan Semanggi, Jakarta. Saya akan menunjukkan kepada pemirsa, sekali lagi ya, ini bukan yang dibangun oleh pemerintah dalam program 3 juta hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di wilayah perkotaan atau aglomerasi. Tapi program ini atau rumah yang dibangun oleh pengembang ini diharapkan bisa ikut skema pembiayaan pemerintah menjadi rumah bersubsidi untuk bisa menjangkau masyarakat ibu kota dengan penghasilan sekitar 8,5 juta sampai 14 juta tergantung di kota mana, di wilayah mana. Yang pertama, ini adalah rumah unit percontohan dengan luas bangunan. Luas bangunannya itu 14 meter persegi. Yes, Anda tidak salah dengar, luas bangunannya itu 14 meter persegi. Sementara untuk luas tanahnya itu 25 meter persegi. Seperti apa sih rumah dengan luas bangunan 14 meter persegi? Oke, ayo kita lihat bersama. Jadi ini adalah area ruang tamunya dengan luas bangunan 14 meter persegi. Panjang rumah ini panjangnya itu 5,4 ditambah 4,2 untuk area parkir mobil. Jadi panjangnya 9,6 meter persegi, sementara 9,6 meter, sementara untuk lebarnya itu 2,6 meter.
Kalau yang rumah percontohan ini memang sudah diisi dengan furniture ya. Jadi tergantung nih, kalau pilihan furniture Anda minimalis mungkin bisa terlihat lebih luas. Tapi yang kurang lebih seperti ini masih bisa untuk sofa yang kecil untuk 2 orang, kemudian 1 meja ya. Kalau usul saya sih supaya area berjalannya bisa luas, mungkin nanti mejanya harus lebih kecil ya. Kalau di sini disediakan bisalah untuk kulkas 1 pintu, TV di atas kulkas seperti ini, bisa ada 1 mesin cuci, ada kitchen set ya dengan sink seperti ini, kemudian kaca bisa juga kalau mau pasangin kaca. Sekarang ini area kamar tidurnya. Jadi kalau yang ukuran 14 meter persegi cuma 1 lantai ya. 1 lantai ada 1 area tamu, kemudian ada 1 kamar tidur. Kalau kamar tidurnya kita lihat di sini sih yang dipasang oleh pengembangnya itu ini sepertinya ranjang ukuran queen ya. Ukuran queen itu biasanya 160 cm. Nah, ya ini queen 160 cm seperti ini. Masih bisa lah di sini jalan untuk 1 orang. Masih ada sekitar 65 cm area untuk bergerak di sini. Ada space. Ini bukan buat lemari, ini space saja, space untuk menggantung pakaian. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.